Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahran mubarakah wa syahran da'awatan mustajabah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari senantiasa kita puja Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah bak subuh bengah uronyo yang merupakan urawa yang kedua keberadaan kita dalam melaksanakan amal ibadah puasa. Kiranya Allah memberikan sehat badan kepada kita bersama. Senantiasa Allah pula Nabi kepada kita kesempatan untuk senantiasa berubudiyah dalam Ramadan, dan kiranya segala amal aktivitas ubudiyah yang kali kita buat selama bulan Ramadan ataupun di dalam bulan-bulan yang lain, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bahagian bekal bagi kita bersama. Bahwa tetawa wa tamerempak dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat, sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, beserta para alim ulama yang muktabar. Abu Imum yang ulun tuan muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, gure ulun tuan, umi, abu, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Ba'akhir daripada ayat berkenaan dengan masalah puasa, Allah kaitkan dengan masalah doa. Di antara bunyi ayat, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, bila mana hambaku bertanya kepadamu berkenaan dengan diriku, kata Allah, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku itu sangat dekat. Yang dimaksud dengan dekat di situ adalah dekat rahmat Allah dengan kita, sekaligus dekat ilmunya Allah berkenaan dengan apa yang kita lakukan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan senantiasa menerima doa apabila hambaku memohon doa, tapi dengan syarat falyastajibuli, hendak mereka itu menerima aku, artinya menerima segala perintah dan laranganku, wal yu'minu bi, dan hendak mereka beriman denganku, kata Allah, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka itu terpetunjuk. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fad'uni istajib lakum, minta olehmu akan daku, niscaya aku akan menerima. Ramadan merupakan satu bulan yang disampaikan oleh Rasulullah, bulan wada'awata mustajabah, bulan diterimanya doa segala hamba. Bahkan setiap malamnya Allah berfirman. Apa kata Allah setiap malam?
Hal min sa'ilin, adakah di antara hambaku yang meminta? Fa'atihi su'alahu, maka aku akan senantiasa memberikan apa saja permintaannya. Namun yang menjadi pertanyaan, tiap bulan Ramadan legetanyo tamu doa kepada Allah dengan berbagai macam permintaan. Bahkan di dalam bulan-bulan yang lainnya senantiasa kita memohon kepada Allah dengan berbagai macam permohonan. Namun seringkali doa kita itu tidak diistijabah oleh Allah. Sehingga timbullah pertanyaan, apa sebab doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Rupanya pertanyaan tersebut pernah ditanyakan kepada seorang ulama sufi bernama Abu Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham melaksanakan majlis ta'lim, salah seorang di antara jamaah bertanya kepada beliau, "Ya Syekhuna, wahai guru kami, Allah senantiasa berfirman, fad'uni istajib lakum. Tapi seringkali doa kami itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya?" Maka ketika itu Ibrahim bin Adham menjawab, di antara penyebab doa itu tertolak, tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ada 10 sebab. Saya ulang, di antara penyebab doa seorang hamba itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada 10 sebab. Yang pertama kata beliau, li'annakum araftumur rasula falam tattabi'u sunnatah. Kalian semua mengenal Rasulullah, yakin bahwa Muhammad itu adalah Rasul, tapi falam tattabi'u sunnatah, kalian tidak mau mengikuti sunnahnya. Kalian kenal Muhammad itu Rasul, kenal, tetapi kalian tidak mengikuti akhlak Rasulullah, kalian tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah. Itu merupakan salah satu penyebab terhalang doa. Nabi Allah Muhammad merupakan orang yang sangat dekat terhadap Allah. Maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan jalan bagi kita agar kita sampai kepada Allah. Tapi semua jalan yang dinampakkan oleh Rasulullah kita tinggalkan. Makanya kata Ibrahim bin Adham, engkau mengenal Muhammad Rasulullah, engkau yakin dia itu adalah Rasul. Akan tetapi kalian meninggalkan segala sunnah-sunnahnya. Meninggalkan sunnah Rasulullah nya merupakan salah sebab mi metuah abu yang berbahagia, doa getanyo terhalang. Yang kedua kata Ibrahim bin Adham, wa araftumul Qur'ana, engkau mengenal Quran, engkau yakin itu adalah kalam Allah. Tapi falam ta'lamu bihi, engkau tidak mau belajar dengannya Al-Quran tersebut. Yakinnya kalam Allah, yakin. Yakinnya merupakan petunjuk, yakin. Bahkan kita yakini dianya Al-Quran itu adalah rambu-rambu untuk mencapai kebajikan dunia wal akhirah. Tapi hantar tim merenang. Hantar tim pelajari Al-Quran. Bila mana tacok hukum langsung dari Al-Quran, katanya menyetingkat getanyo hana kemampuan. Kali dijabarkan oleh para ulama-ulama daripada isi Al-Quran, nesut hukum daripada ayat-ayat Allah, nekebah berbagai macam kitab, nak kaitan dengan pemahaman fiqah untuk amal ubudiyah, nak kaitan tasawuf untuk akhlakul karimah, nak kaitan tauhid berkenaan dengan akidah. Jan pibu tamurno. Engkau kenal Al-Quran, kata beliau.
Tapi engkau tidak mau mempelajarinya. Engkau yakin Al-Quran itu menjadi petunjuk. Tetapi engkau tidak mau mengambil dia itu sebagai rambu-rambu dalam kehidupanmu. Nyo je ke penyebab mi. Doa kita nyo netulak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena geanggap kita nyo ula-ula. Tak yakin Al-Quran yang adalah petunjuk, tak yakin. Tapi bila kita nyo jadikan sebagai pedoman kehidupan, mutata pitan asoi dalam. Maka doa kita nyo netulak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, penyebab doa engkau itu tidak diistijabah oleh Allah, wa akaltum ni'matallah, kalian senantiasa memakan berbagai macam nikmat Allah. Tiap urau tiap wate ligata tak konsumsi berbagai macam nikmat Allah, baik itu berupa makanan, minuman, bahkan termasuk bahagian daripada nikmat Allah waktu dan kesempatan. Kesehatan itu adalah nikmat Allah. Tetapi falam tu'addu syukraha, kalian tidak pernah menunaikan syukur terhadap nikmat Allah tersebut. Apa makna syukur? Menempatkan sesuatu pada tempat yang disenangi oleh Allah, itu syukur. Menempatkan sesuatu pada tempat yang disenangi oleh Allah. Allah berikan makan dan minum kepada kita setelah kita kenyang dan hilang kehausan. Apakah dengan kekenyangan tersebut kita malah bermaksiat kepada Allah atau memperbanyak ibadah? Dengan kekenyangan tersebut semakin giat kita dalam beribadah, itu tanda syukur. Tapi sebaliknya nyen kufur kepada. Waktu dan kesempatan yang kanebi oleh Allah kepada kita nyen nikmat terbesar. Tak pakai nikmat tersebut pada tempat yang disenangi Allah atau tidak? Bila kita tempatkan pada tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita bersyukur atas segala waktu dan kesempatan. Kesehatan juga demikian. Makanya kata Ibrahim bin Adham, tiap wate legata Bandung tak konsumsi berbagai macam bentuk nikmat Allah, tapi tidak pernah engkau tunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat harta. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat harta tersebut? Allah berikan nikmat kepandaian, nikmat pangkat dan sebagainya. Adakah kita syukur atau tidak? Bila mana kita tidak menunaikan syukur kepada Allah, itu pun bisa menjadi hal yang menghalangi doa kita, sehingga Allah tidak mengistijabah. Selanjutnya kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan doa kalian itu terhalang, tidak diistijabah oleh Allah, wa araftumul jannah, kalian mengenal dan yakin kepada syurga, tetapi falam tatlibuha, engkau tidak mencarinya syurga. Galak-galak tatat itu syurga. Ahwat tatanya berkeinginankah anda masuk syurga? Keinginan kamu Bandung ingin menjadi ahli syurga. Tapi dalam kejadian realita buat si ura-ura malah buat getanya menjauhkan diri daripada syurga. Sebaliknya, mendekatkan kita kepada neraka, na'udzubillah. Engkau kenal syurga, itu merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tapi ingat, syurga itu adalah tempat mulia. Maka pastinya yang akan menjadi penghuni adalah orang-orang mulia. Tidak mungkin tempat mulia di dalamnya itu adalah orang-orang yang hina. Ingin kita menjadi ahli syurga, muliakan diri kita dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian kenal syurga, kalian yakin kepada syurga, tetapi tidak mencari syurga. Nyo pun menjadi penghalang doa kita nyo tengku mutua. Wa araftumun nar, kalian kenal neraka, kalian yakin terhadap neraka, akan tetapi falam taharibu minha,
Akan tetapi engkau tidak lari daripadanya neraka. Engkau tidak jauh daripadanya neraka. Taturi neraka itu tempat azab. Tapi buat katanya si orang-orang mendekatkan diri kepadanya. Ia juga penghalang doa katanya. Makanya di dalam hadis Rasulullah mengingatkan, di antara perbuatan yang mendekatkan kalian kepada neraka, bahkan tertolak doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan yang haram dan berpakaian dengan pakaian yang haram. Ya, ini bahaya. Makan yang haram, ibadat kita tertolak, doa kita pun juga demikian, dekat kita dengan azab neraka Allah. Berbusana dengan harta yang haram, amal ibadah tertolak, artinya walaupun sah tetapi tidak mendapatkan balasan pahala, doa kita tertolak dan mendekatkan kita terhadap azab neraka. Na'udzubillah. Hinoku menjelaskan kepada kita, apa artinya banyak harta bila mana itu merupakan sesuatu yang haram. Hana makna. Le cukup le, tapi hana manfaat dan faedah. Rugaw semata-mata. Mehi sagai udip lam dunia bahagia karena le harta. Pada hakikatnya, itu merupakan lampiasan nafsu katanya, yang dengan demikian sungguh akan mencampakkan diri katanya dalam azab neraka Allah. Na'udzubillah. Makanya engkau kenal neraka, kata beliau, tapi engkau tidak pernah menjauhi neraka. Itu merupakan penyebab yang akan menyebabkan doa kita tertolak di sisi Allah. Kemudian selanjutnya, yang menyebabkan doa kita tertolak, wa araftumus syaitan. Kalian mengenal syaitan, itu adalah musuh kalian. Akan tetapi falam tuharibuhu, engkau tidak pernah memeranginya. Engkau tidak pernah melawannya. Warafaktumuhu, bahkan kalian senantiasa menemaninya. Bahkan kalian senantiasa berteman dengannya. Bak-babah sakai a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita yakini syaitan itu adalah makhluk yang terkutuk. Tetapi selalu kita mengikuti setiap bisikan langkah-langkah syaitan. Ini yang paling bahaya. Sering lentuan ulang-ulang dalam pengajian. Pat beda tengku bisikan syaitan dengan bisikan nafsu. Kalau bisikan nafsu senantiasa tetap, tidak pernah berubah-ubah. Yang bisikan nafsu. Mulai tablud wate bengah urawan nafsu itu mengajak kepada keburukan. Sampai seput urau atra-atra diajak katanya. Tidak berubah kepada maksiat yang lain. Itu bisikan nafsu. Tapi kalau bisikan syaitan, wate tablud bengah urawa. Yang pertama mungkin dibisik untuk taupat gop. Karena katanya kurang peduli terhadap bisikan tersebut. Ibisik model ilm. Menyangkat taupat ke fitnah mentang. Rupanya bisikan fitnah pun hantar tim ladeni. Dibisik dengan maksiat yang lain. Itu adalah bisikan syaitan. Maka beda antara bisikan syaitan dengan bisikan nafsu. Kalau bisikan nafsu senantiasa tetap. Kalau bisikan syaitan itu berubah-ubah. Karena syaitan itu melihat peluang yang lebih besar yang mana. Syaitannya ilu. Ikalan yang lebih getanya senangi putra. Galam puasa awaikan kata pegat pantai ke rumah ilum le syaitan. Yang pu pantai opat, pu pantai berat. Nyai kan syaitan. Menye pantai opat, alhamdulillah ikan syaitan. Rahmat raya. Yang awaikan kali ilum. Maka syaitan itu melihat. Jadi peluang yang lebih besar terarah diri kita itu kepada maksiat. Maksiat yang mana? Nyawaikan ke ilum. Makanya hana bangai syaitan mi. Tengah getanya kadang-kadang get dengan suami ibisi katampa ke delako ke mendua ge. Nyan hana. Nyan syaitan bangai model-model lagi nyan. Ilu mikala le syaitan. Na mulai terjadi pugakun unsur-unsur keributan o ka mulai. Ka mulai musuh-musuh sambut.
Yang wate kamu suot-suot sambut, isah laju le syaitan balakonya katampa menduaganya mubah perumah. Tungam ke tanpa perumah. Ibisik ba perumah di mana? Kabalah menduaganya itu puak idra kerja cikrati bi fikir hanya pam gemelaka terjadi perkelahian. Maka syaitan ilum ini. Ilum syaitan. Makanya syaitan itu melihat peluang yang lebih besar dalam menggoda kita manusia, pengaruhnya ke arah yang ke arah mupat, hanya apalagi dalam puasa, nya ilmu ya setannya. Po ke arah mupat, po ke arah fitnah, po ke arah pegah berputuh, bo ya terbuk, nya kesempatan. Ilmu ni setan. Urang-urang yang hanatan lehaba yang ilmu la ilam. Nyan hanap po tayo mupat baganyan sikan urang galak pegah haba, po sit iputekan la mati. Rasa ujub yang kakalan na urang la lagi kata hana. Tok gata yang tiim. Tok gata yang hana galak pegah kegop. Yang lain mandum babah lagi peluk thah. Ya, kalau elap. Makanya syaitan itu melihat peluang yang lebih baik dalam menggoda getanya yang Makanya apa kata Ibrahim bin Adham? Wa araftumus syaitan. Kalian itu kenal siapa itu syaitan. Karena syaitan itu adalah musuhmu. Akan tetapi falam tuharibuhu. Kalian tidak pernah berperang dengan syaitan. Persid, bahkan legatannya warafaktum, senantiasa berteman dengannya. Kemudian selanjutnya dalam penyebab doa getanya tertolak tunggu mutua. Wa araftumul maut falam tasta'idu lahu. Kalian kenal dengan kematian. Bahkan kalian yakin yang bahwa kematian itu merupakan hal yang pasti. Tapi tidak pernah kalian bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Ia datang kemati. Yang ahwate tatan yang mandum ia kemati. Tapi ahwate takalan dalam kehidupan si ura-ura ahwate gukem. Tuha babah na'udzubillah. Sang mati-mati hidup. Ini dalam kehidupan nyata. Ia datang mandum kemati. Mandum ia kematian, tapi tidak pernah bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Maka cukup beraulau-ulau dan yang kan. Yang persih lagi katanya, ya ada uli. Cukup berat ya aku uli, tapi uli takut suak mana. Ya aku. Ikem uli watir tunggu. Mandum katanya ya kemati. Mandum, bukti nyata. Bacut sakit kata mubat. Itu membuktikan kita takut kepada kematian. Bahkan semua kita sadar, belum siap menghadapi kematian. Semua kita sadar. Dan cita tanya yang salah siropukat siap mati, golom tunggu. Alasan beda-beda sakai. Iran pakai golom siap, tunggu upane siap, tunggu golom rumah tangga, gajar tagonyan. Tatanya kalau tagon lain, Iran pakai golom siap mati, tunggu. Pega kalau teh P3K mesti kalau lewat. Kadang kali kelimang lewat, tunggu. Nyala ilam gajar. Pokoknya mandum hana siap mati. Mandum hana siap mati. Semuanya itu takut kepada kematian. Tapi Allah telah mengingatkan fa innahum mulaqikum, walau kita lari daripada kematian, pasti kematian itu akan mendapati kita. Ada belum? Kalian kenal kepada kematian? Kenal. Yakin kepada kematian? Yakin. Tapi falam tasta'idulah. Hantam pernah tak persiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ini merupakan sebab mengakibatkan doa kita itu tidak diistijabah oleh Allah. Karena pakon gak anggap oleh Allah Ta'ala, kita nyonyo termasuk urung ulak-ulak. Apalagi penyebab terhalang doa? Wadaftumul amwat. Kalian senantiasa mengkebumikan saudara-saudaramu yang telah meninggal. Tetapi falam ta'atabiru bihim. Tidak pernah engkau ambil i'tibar dengan mereka. Tiap wate atas semiyuk manyet lagi tanya. Apalagi lawetnya. Sering len pegah-pegah deku lau-lau-lang. Karena memang kejadian sering terjadi. Lam Sabah Gampung nunggu. BLGO tak pegah. Itempuk tengah juga sama. Apalagi lebih lelah masyarakat tempuk tengah. Menyebabkan mau cek girik mungkin 8 raw. Nyan kagak biat malaikat kita mau kampung lain. Tapi Depok Tengah kalau nanti karena masyarakat ramai. Mungkin 16 kali 2. Cuma menye 16 draw si gagau orang mati baru kita biat malik mawon. Menye 8 draw kementang susah tu.
Nyopat malik mawat orang nyopui di ke rumah long wet ya. Berdegar-degar. Menyegalam truk 8 kadang-kadang mentang sambung rum linggai. Umum orangnya nunggu. Umum. Gampung je 8 rawa, gampung je 8 rawa, gampung je 8 rawa. Hana kurang daripada 8 rawa orangnya nunggu mutua. Leh 8 rawa baru meminah gampung lain. Makanya tengku. Menyebaru pet rawa nyan waspada. Puannya kagwe-we ili ke rumah lo. Bertaya tengku. Makanya tiap urau lagi tanya tak semeyuk manyet tu. Tapi tidak pernah kita jadikan pembelajaran dalam takalan, manyet ke pegapan, manyet ke semeyuk dan sebagainya. Karena tidak kita ambil iktibar daripada orang yang meninggal menyebabkan putra mati ate dengu. Oh wate mati ate batat ate ulau. Nyo tak ujung. Makanya batat urang lebih god daripada batat ati. Menyeate ka batat tu kumutua ibadat seba. Kon bea nyan je tapu jumat lam. Menye seba seit hanale jumat tunggu. Lebih parah seba daripada bea. Tiban contoh bea, menye bea ahwate tapasa item pubut. Nyan bea menya seba berat tapugo bengah mese anak tu seba ba ibadat tapugo kabuda ibadah ya tu semayang itamang lang kama Allahu akbar banta buka pintu tengah iu mendeng ulik rupanya lah dikae Allahu akbar sami Allahu liman hamidah ha nyan model seba menya bea tempo buat nunggu man berat becut menya seba naudzubillah. Apalagi puasa, semayang itu pengut. Uduk tetap, karena tak kontrol, irah muka, alih pah gaki, alih hawai ji irah puaum. Pokoknya kabeh bulut, itu mengunjula gambar, itu baju pintu. Allahu Akbar, imu suraya wajud. Yang kedengar 5, oh kai semayang. Allahumma hadini fiman hadai, batakala wataka sawinan. Dengan menteri guling gerak, nyan sebagun. Menyesembahyang lagi nyan, menyepuasa apa lagi? Karena puasa itu ibadah siriah, tunggu ibadah rahasia. Hana satu buat. Bayi bedah bunga, ikan lan wiunan hana uruk, yang kei pesapat atau tinggal sawo bandung. Bantalok sange katali tatanya, ne hoka makanan yuk sange, hana le kabe basi kalau roki te, apa yang kau yang perut ji bandung. Leh pajo ilap babah, ilap babah ijak singet-singet engkau hilim masjid. Apa bedanya orang puasa dengan tidak berpuasa? Karena tidak ada bukti. Menyesembayang na bukti, menyepuasa pada nekalan nunggu. Makanya berdegar-degar. Menyeate kabatat ibadat seba. Maka timbul pertanyaan pakon uronyo oleh katanya meribrat tebat dapat buat amal kebajikan. Mungkin ate te kabatat. Pakon batat ate dum urang mate hanjut ke pelajar nyo sebab menyedum urang mati ika mata hanjut ke pelajaran pandai pelajaran lom lain. Lebih-lebih keluarga dekat, orang tua yang meninggal di depan mata bahkan kita yang termasuk kepada bahagian orang yang memandikannya. Tetapi belum menjadi pelajaran pandai pelajaran lain. Bahkan Rasulullah mengingatkan kafa bil mauti wa'idhan. Memadanlah mati itu sebagai pembelajaran. Menyemati hanjut ke pembelajaran pandai dalam pelajaran yang paling raya. Handalai dengu. Ika mata turun mati. Urang yang tak sayang, urang yang tak cinta, yang senantiasa bersama kita. Ketika beliau meninggalkan kita, hanjut ke pelajaran pandai dalam dulu. Analik yang kabatat hati. Makanya penyebab doa kita tidak terkabul kata beliau. Wadaftumul amwat. Kalian senantiasa mengkebumikan orang-orang yang meninggal. Tapi falam ta'atabiru bihim. Tidak pernah engkau jadikan pembelajaran. Yang kesekurang. Penyebab doa katanya hana terkabul kata Ibrahim bin Adham. Wa taraktum ayubakum. Kalian senantiasa meninggalkan aib-aib kalian. Tua terhadap kekurangan pribadi. Hana tinggal kekurangan draw. Hana tinggal kepada maksiat draw. Yang de putra. Yang ke-10.
wa tastaghiltum bi'uyubin nas. Engkau senantiasa disibukkan dengan keaiban-keaiban manusia yang lain. Aib draw ku dengan. Ibarat panyet pop tengku. Panyet culat ke laganyan tengku. Gop habis punguh dum. Ba'dah draw kamu je. Ya, ke model-modelnya. Sering lagi kita nyodok. Menyagap mandum salah. Musidrawatan betul. Musabah pihan apa. Pernahkah kita melihat draw di kapah tadhad? Nyo yang perlu itu mutua. Makanya Ramadan nyo tempat istimewa tu. Yang pertama untuk introspeksi diri. Yang tiap orang lagi kita nyo tadur anemian. Kapuatha. Buek kapuatha. Nyen badol kau cukup gaji tu. Bamrupa ngananu kadang cika ke limah draw ke. Padahal draw kalimah padahal. Hanya pura-pura hanaruh draw walam. Ote tak puduk makanan idu anak miat ika makanan nan mentang anak miat. Kalau dia buka pukul duduk kanan. Yang draw cukup hawa ke makanannya. Ya, pura-pura dot gop lah. Nya sering lagi katanya. Menutupi keaiban diri sendiri dengan menampakkan aib orang. Nya sering datang. Maka yang lebih baik manusia lebih nampak aibnya pribadi daripada aib orang lain. Beledeh aib draw kekurangan draw teguh. Karena hana getanyo yang sempurna. Mandum getanyo serba kekurangan. Maka bila mana sering menampakkan aib orang, pastinya tertutup aib pribadi. Kado pegah senyaw hana betul siji hana pah. Awate pegah haba senyaw sabuh macam. Draw te pegah haba ka betul? Nyo yang perlu kita ingat. Makanya lupa terhadap aib sendiri, terlalu sibuk terhadap aib orang lain, karena sibuk dengan aib orang. Sering kita bicarakan terhadap keaiban-keaiban orang, menyebabkan doa kita tertolak. Nyo berdega-dega dong. Hek mantang tamu doa di kita cula calau. Karena kita yakini Ramadan ini merupakan wada'awat mustajabah, tempat yang paling istijabah doa. Menyelam Ramadan nyo doa kita nyo hantar kabul pajalam, ingat. Seperdua malam terakhir tengku, keistimewaan Ramadan melebihi yaitu seperdua malam terakhir. Nalam tempat mustajabah doa tengku leh semayang dalam Ramadan lebih mustajabah lam. Nalam tengku urah Jumaat bakwati khatib di antara dua khutbah. Ketika urah Jumaat khatib di antara dua khutbah dalam Ramadan lebih beratlah mustajabah. Tapi tetap doa kita tertolak. Na'udzubillah. Pajalam tu. Makanya faman hurima khairaha faqad hurima, kata Rasulullah. Bila mana kebaikan dalam Ramadan terhalang terhadap kita, ingat segala kebaikan-kebaikan lambu lain apalagi. Menyelam Ramadan keistimewaan hanta temai, keistimewaan lambu lain lebih lam. Menyelam Ramadan kita nyuhan muubah, lambu lain hana pu menghayal. Menyelam Ramadan kita hana bertambah amal ibadah, menyelam lain hana pu melampau. Menyelam Ramadan mentang tinggal semayang, menyelam lain nyan hana pu pegah. Menyelam Ramadan tan puasa, puasa sunat hana pu paksa. Makanya Ramadan adalah tempat yang pertama mendidik diri pribadi kita. Yang kedua, Ramadan adalah kesempatan untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga, Ramadan adalah tempat itaqum minan nar. Keistimewaan itaqum minan nar hanta temai dalam Ramadan. Nyau hana pu menghayal labu lelain mi metuah abu yang berbahagia. Dum nawatrib ka usia tu. Na yang ke 80 tahun kata udip. Na yang ke 70 tahun kata udip. Takoh laju 20 tahun dari 70. 50 tahun. Artinya 50 ga kamu rempok dengan bulan Ramadan. Selama 50 ga kamu rempok dengan bulan Ramadan. Hana mesti ga pi mentemung dengan malam Lailatul Qadar. Galam duku. Hana pu harap bu merempok 100 tahun. Ndak 110 hana merempok dengan Lailatul Qadar.
Nya berdega-dega. Menyedumnan katrib Nabi kesempatan kegetanya berjumpa dengan Ramadan, tetapi belum ada kesempatan mencapai yang namanya Lailatul Qadar. Hana pu harap dak sertuh lebih dak duartuh lertuh han bertemu Lailatul Qadar. Maka bertekad bulat Ramadan tunyo pakai bancara mimutuah abu yang berbahagia dengan segala ilah daya upaya bumetemai legetanyo malam Lailatul Qadar. Cara pakiban han memada dengan doa. Doa tanpa bersungguh-sungguh untuk mencarinya, doa itu tidak ada faedahnya. Terus berdoa kepada Allah. Melaki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadannya Allah Nabi kesempatan kegetannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sekaligus berusaha senantiasa setiap malam ketika 1/2 malam terakhir bangun, karena Lailatul Qadar galam tuntai bak 10 terakhir. Kadang-kadang Lailatul Qadar si malamnya, kadang-kadang si malam tengah. Mudah-mudahan nyawa Ramadan yang mentenggebi kesempatan wataya kegetannya oleh Allah Ta'ala. Maka siap sedia senantiasa bangun tengah malam. Yang bulan lain hantam pernah tahajud, lam Ramadannya tahajud. Lam bulan lain hantam pernah membaca Al-Quran tengah malam, Ramadannya baca Al-Quran. Tak mati-mati katanya li Ramadannya waktu kebutuhan. Hantilah katanya atau usia yang berlalu. Akan tetapi Ramadannya hana giat bertambah amal ubudiyah. Ton berakon pitan baca Quran, Ramadannya pitan. Ton yang kau likut pilih katanya hana tahajud dalam Ramadannya pihana. Tekedi mati dalam Ramadannya telah. Tekedi selesai Ramadannya katanya tawab Allah, maka sungguh katanya akan menyesal. Maka segala penyesalan itu datang mi metuah abu yang berbahagia. Nyo kesempatan raya mentang Nabi kepada katanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih yang umur katanya akan lebih 70, nyo kaudip katanya dalam usia bonus. Medum dalam usia bonus le katanya lagi nyo galam na perubahan, hana pu harap belake 110. Dak 120 tetap lagi sot hana mubah. Oleh karenanya mimutuah abu yang berbahagia, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah selalu membimbing kita dalam kehidupan agar udip katanya senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah memberikan taufik kepada kita agar dalam Ramadannya kualitas amal ubudiyah katanya terus bertambah dan senantiasa segala syarat-syarat untuk mustajabah doa mampu katanya laksanakan, dan ubena doa-doa katanya dalam Ramadannya kiranya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana lain doa yang katanya harapkan. Yang pertama, begepa ampun bandum dosa katanya oleh Allah dalam Ramadannya. Yang kedua, benar terima segala amal ubudiyah katanya dalam Ramadannya. Yang kedua, watata terbiat daripada Ramadannya dengan keberhasilan amal ibadah puasa, wujudlah kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Karena hamba yang muttaqin itulah adalah hamba yang dipersiapkan oleh Allah menjadi ahli-ahli syurganya Allah. Kiranya Allah nepersiap katanya bandum menjadi ahli syurganya Allah, syurga Jannatun Naim. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dalam waktu yang lain katanya akan sambung dengan materi yang lain. Dan mudah-mudahan yang ulun tuan pesampau menjadi bahan renungan bagi ulun tuan pribadi dan menjadi bahan pertimbangan ubat hati bagi umi dan abu mertua yang berbahagia. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.